Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi ini. Setelah beberapa hari belakangan ini kami tidak bisa menyapa saudara karena ada kesibukan satu dan lain hal. Tapi puji Tuhan, pagi ini kita masih bisa bertemu. Doa juga harapan saya, saudara semua dimanapun mendengarkan renungan ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ya, tentu penuh dengan sukacita saudara diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dapat juga menikmati berkat yang baru di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya saudara, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon tuntunan dan pimpinan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan pagi ini. Bersyukur untuk kebaikan juga kasih setia Tuhan yang telah memimpin menyertai kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8 saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian bunyinya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian jawab pembacaan ini. Dan topik perenungan kita pada pagi hari ini adalah kasih itu menutupi banyak kesalahan. Puji Tuhan, kiranya dengan renungan ini kita semakin berbenah untuk bisa melihat bagaimana kita selalu harus hidup dalam kasih. Sehingga kesalahan-kesalahan apapun yang kita miliki atau yang kita terima dari orang lain, setidaknya dengan kebenaran ini kita bisa tutupi dengan baik. Dikisahkan saudara, ada sebuah keluarga besar, terdiri dari kakek, nenek, anak, mantu dan juga cucu-cucu mereka, di mana kakek nenek ini merupakan pasangan suami istri yang tampak sangat serasi dan mereka selalu hidup harmonis satu sama lain, ya. Dan semua orang kagum akan keserasian dan keharmonisan kehidupan kakek nenek ini. Lalu suatu hari saudara, saat mereka berkumpul bersama dengan anak cucunya, salah satu dari cucu kakek nenek ini bertanya kepada mereka berdua, dikatakan, "Kakek nenek, tolong beritahu kepada kami resep akur dan cara kakek dan nenek mempertahankan cinta kasih selama ini, agar kami yang masih muda, cucu-cucumu yang masih muda ini bisa belajar untuk hidup seperti kakek dan nenek kelak." Itulah pertanyaannya. Mendengar pertanyaan cucunya itu, sesaat mereka berdua, kakek dan nenek ini, saudara, mereka beradu pandang sambil mereka saling melempar senyum karena mereka merasa bahagia mendengar pertanyaan itu dari cucu mereka. Lalu dari tatapan keduanya terpancar rasa kasih yang mendalam di antara mereka. Lalu si kakek berkata, dia katakan, "Nenek yang akan bercerita dan menjawab pertanyaan kalian," kata kakek itu kepada cucunya. Lalu sambil menerawang ke masa lalu, si nenek pun memulai berkisah kepada cucunya. Dia katakan begini, "Ini pengalaman kakek dan nenek yang tak mungkin terlupakan dan rasanya perlu kalian dengarkan dengan baik cucu-cucuku," dia katakan di hadapan para cucunya. Dia katakan, "Suatu hari kami berdua, kakek dan nenek, terlibat obrolan tentang sebuah artikel yang dimuat di majalah yang berjudul Bagaimana Memperkuat Tali Pernikahan." Rupanya mereka pernah membaca artikel seperti itu. Di sana dikatakan, dituliskan bahwa masing-masing dari kita diminta untuk mencatat hal-hal yang kurang disukai dari pasangan kita. Kemudian di sana juga dibahas cara untuk mengubahnya agar ikatan tali pernikahan itu bisa lebih kuat dan tentunya bisa lebih bahagia. Dia katakan, "Nah,
Pada malam itu, kakek dan nenek sepakat, dia katakan, kami berpisah kamar malam hari itu. Dan kami sepakat untuk mencatat apa saja yang tidak disukai di antara kami. Apa yang tidak disukai nenek dari kakek, apa yang tidak disukai kakek dari nenek. Kami catat pada malam hari itu, dia katakan. Lalu esoknya, setelah kami selesai sarapan, nenek memulai lebih dulu membacakan daftar dosa kakekmu. Sepanjang kurang lebih 3 halaman, nenek mencatat semua kekurangan-kekurangan kakekmu yang nenek tidak suka, dia katakan. Lalu kalau dipikir-pikir, ternyata nenek memulai lebih dulu membacakannya. Ya, ternyata banyak juga. Dan herannya lagi, dia katakan, sebegitu banyak yang tidak disukai oleh nenek dari kakekmu, tetapi tetap saja kakek kalian ini menjadi suami tercinta bagi nenekmu ini, dia katakan. Ya, sambil nenek itu tertawa. Lalu mata tuanya tampak berkaca-kaca mengenang kembali saat itu. Saat dimana mereka melakukan pekerjaan itu, saudara. Lalu si nenek melanjutkan. Nenek membacanya hingga selesai dan kelelahan karena terlalu banyak ternyata kelemahan kekurangan nenekmu ini. Dan setelah nenek selesai, sekarang giliran kakekmu yang melanjutkan bercerita, dia katakan. Lalu dengan suara perlahan, si kakek pun meneruskan cerita dari si nenek itu. Dia katakan, pagi itu cucu-cucuku, dia katakan, kakek membawa kertas juga pada saat itu di meja makan. Tetapi kertas itu kosong, dia katakan. Kakek tidak mencatat sesuatu pun di kertas itu. Kenapa? Karena kakek merasa bahwa nenekmu ini adalah wanita yang paling kakek cintai. Apa adanya, dia katakan. Kakek tidak ingin mengubahnya sedikit pun. Nenekmu ini memang benar-benar cantik. Dia baik hati. Dan dia mau menikah dengan kakekmu ini, ya, yang walaupun kakek memiliki banyak kekurangan, tetapi nenekmu ini mau menerima dan mau hidup bersama dengan kakek seperti ini dan hingga sekarang, dia katakan. Lalu nenek segera menimpali perkataan kakek, dia katakan, nenek sungguh sangat tersentuh oleh pernyataan kakekmu itu. Sehingga cucu-cucuku, dia katakan, sejak saat itu tidak ada lagi masalah atau sesuatu apapun yang cukup besar yang dapat menyebabkan kami bertengkar dan mengurangi perasaan cinta kami berdua sampai sekarang. Dia katakan, itulah rahasianya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya hanya ingin mengungkapkan kisah ini untuk membantu kita mengintrospeksi bagaimanakah kita harus hidup sebagai pasangan suami istri untuk hidup di dalam kasih Kristus. Mengapa, saudara? Karena seringkali dalam kehidupan kita ini, saudara, kita lebih banyak menghabiskan waktu, kita lebih banyak menghabiskan energi kita untuk memikirkan sisi-sisi yang buruk, sisi-sisi yang mengecewakan, dan sisi-sisi yang menyakitkan dari pasangan kita, dari orang-orang di sekeliling kita. Padahal, saudaraku, pada saat yang sama kita juga sebenarnya mempunyai kemampuan untuk bisa menemukan banyak hal yang indah dari mereka, ya, dari orang-orang di sekeliling kita. Dari semua orang yang mungkin saja memiliki banyak kekurangan seperti yang kita sebutkan dalam kisah ini. Kita akan menjadi manusia bahagia, saudaraku, jika kita mampu berbuat, jika kita mampu melihat, dan jika kita mampu bersyukur atas hal-hal baik di kehidupan ini. Dan senantiasa mencoba untuk melupakan hal-hal yang buruk yang pernah terjadi
dalam kehidupan kita. Jangan bercokol kepada hal-hal buruk saja. Karena masih ada hal baik yang perlu kita syukuri dari kehidupan pasangan kita, dari kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Dan dengan demikian, ya, hidup kita akan dipenuhi dengan keindahan. Hidup kita akan penuh dengan pengharapan. Hidup kita akan penuh dengan damai dan sukacita. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga pada pagi hari ini saya tidak tahu kondisi hati saudara bagaimana, kondisi hubungan saudara sebagai suami dan istri bagaimana dengan rekan-rekan dan orang-orang di sekeliling saudara. Mungkin terjadi keretakan, kerenggangan, ada masalah, ada persoalan. Hanya karena kita selalu terfokus melihat, mendaftar, menilai kekurangan orang-orang di sekeliling kita atau pasangan kita. Saat ini mari saudaraku, jika orang lain masih bersedia mendampingi kita, hidup dekat dengan kita, bukan karena mereka sebenarnya mempunyai kelebihan-kelebihan yang memungkinkan mereka untuk itu, tetapi karena kita dapat menyadari betapa penting kehadiran mereka, sehingga walaupun kita mempunyai kekurangan, mereka mau hidup bersama dengan kita, tinggal bersama dengan kita. Tidakkah selayaknya juga kita berperilaku seperti itu? Kita bisa menerima kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan dari orang-orang terdekat kita, pasangan kita, anak cucu kita, dengan menutupi semua kekurangan-kekurangan mereka dengan kasih kita yang tulus yang mau menerima mereka. Mari saudaraku, dengan renungan kita pada pagi hari ini, kita dituntun oleh Tuhan supaya kita dikatakan oleh firman Tuhan di sini, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan. Jangan hanya terfokus kepada kesalahan orang, tetapi jadilah penabur kasih. Kasih yang tulus akan menutupi banyak kekurangan, banyak kelemahan dan kesalahan orang-orang yang kita kasihi. Karena kita mampu menerima mereka dan kita mampu untuk membantu mereka terbangun di dalam kasih. Sehingga kita benar-benar hidup satu sama lain, harmonis, akur, ya, langgeng, dan juga terbangun di dalam sukacita karena kasih Kristus memenuhi hidup kita. Mari bangunlah persekutuan saudara hari ini, baik dengan pasangan saudara, dengan orang-orang di sekeliling saudara, di atas dasar kasih Kristus yang mau menerima dan rela berkorban untuk memperbaiki kehidupan dan hubungan persahabatan, hubungan cinta kasih di antara kita satu sama lain. Tuhan memberkati saudara dengan renungan ini. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman pada pagi hari ini. Berkati setiap kami mendengarkannya. Berkati umat-Mu dimanapun yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat Tuhan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan dari Tuhan. Hamba juga berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kiranya dengan pertolongan kasih Tuhan, setiap umat Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit mereka dijamah, dipulihkan, ditolong, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa pada pagi hari ini, berkatilah juga umat Tuhan dimanapun yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan menyediakan bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan Tuhan pimpin. Tuhan beri semangat belajar dan berkati mereka semuanya. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan diberkati Tuhan. Yang bersuka cita bagi karena mereka berulang tahun, penuhkanlah sukacita mereka. Ajar mereka bersyukur, karena semua itu adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka hari ini. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini, untuk umat Tuhan di pagi ini yang sedang menghadapi pergumulan hidup yang sulit, yang berat, oleh karena tekanan-tekanan hidup yang membelenggu mereka, bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Sehingga dengan pertolongan Tuhan ketika mereka mendengarkan renungan doa ini, mereka ditolong, dilepaskan, dibebaskan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus mereka diberkati pagi ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau katakan tetap semangat saudara. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara.
kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kalau saudara tetap mengharapkan renungan ini ada menyapa saudara setiap hari, bantu kami saudaraku untuk selalu mau membagikan, men-share renungan ini kepada yang lain. Dan juga menekan tombol like, subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Kiranya itu menjadi penyemangat bagi kami untuk tak berkarya, mengembangkan pelayanan ini ke depan. Itulah harapan kami. Kami juga berharap saudara, kami telah menerbitkan renungan ini dalam sebuah buku, yaitu Renungan Inspirasi. Saudara bisa menghubungi kami kalau saudara berharap ingin memiliki buku itu. Hubungi kami saudara secara pribadi. Kami akan memberikan buku itu tentunya dengan harga yang tidak terlalu mahal. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudara di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.